Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Polemik penanganan kasus hukum Sylvester Matutina memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejari Jaksel kini digugat ke pengadilan oleh tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Gugatan ini dipicu lambannya eksekusi putusan Mahkamah Agung MA terhadap Sylvester yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 20 Mei 2019. Putusan MA nomor 287/PID/2019 secara tegas menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Solmed itu dalam perkara pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasti sudah menerima putusan dan terpidana juga pasti sudah menerima salinan putusan. Ya, kalau argumentasinya adalah ada halangan administratif, saya kira tidak. Ya, tidak ada halangan administratif. Kedua, susahnya mengeksekusi seseorang itu kecuali saudara terpidana melarikan diri. Ini kan si Sylvester tidak melarikan diri, masih ada di Indonesia ini, ya, masih garang memberikan statement, masih bisa menyerang saudara klien kami, gitu ya, masih menjadi komisaris, gitu kan. Jadi bukan lagi ini persoalan yuridis, tapi ini persoalan politisasi hukum, ya, ini persoalan political will dari kejaksaan, mau nggak mengeksekusi putusan ini, dan seharusnya putusan ini sudah dieksekusi. Maka itu kami punya rencana perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas, jaksa. Namun 6 tahun berlalu, Sylvester belum pernah juga mendekam di balik jeruji besi. Sylvester mencoba meredam kritik dengan menyampaikan bahwa kasusnya sudah berakhir damai. Bahkan, ia ini mengaku telah bertemu JK beberapa kali dan berdamai secara pribadi. Bahkan menyebutkan bahwa telah meminta maaf langsung kepada JK, namun bantahan keras datang dari pihak JK melalui kuasa hukumnya, Hamid Awaludin. JK menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan damai formal di luar proses hukum. Satu-satunya permintaan maaf yang terjadi adalah di ruang sidang pada saat persidangan berlangsung. Hamid bahkan menambahkan perdamaian bukan berarti menghapus putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Hukum harus tetap ditegakkan, bahkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna turut menegaskan bahwa perdamaian pasca putusan ingkrah tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan eksekusi. Putusan MA adalah final dan mengikat. Tidak ada alasan lagi bagi kejaksaan untuk tidak melakukan eksekusi. Ujar Anang seperti dikutip dari Metro TV News. Bahkan pernyataan ini seolah menguatkan pandangan publik bahwa kejaksaan ini memang memiliki kewajiban untuk segera melaksanakan hukuman. Ya, terlepas dari adanya klaim damai bahwa keterlambatan eksekusi ini menuai kritik tajam. Bahkan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga secara terbuka mempertanyakan profesionalitas kejaksaan. Ia menilai kasus yang telah ingkrah selama 6 tahun tetapi belum dieksekusi merupakan presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Bahkan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini aktif sebagai pengamat hukum, melalui surat resmi mendesak Kejari Jaksel untuk segera mengeksekusi Sylvester. Yang menurutnya putusan hukum tidak bisa dinegosiasikan apalagi diabaikan. Langkah hukum kini diambil. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendaftarkan gugatan ke pengadilan dengan tuduhan maladministrasi dan pembiaran eksekusi. Dalam gugatannya mereka menilai bahwa Kejari Jaksel ini telah mengabaikan kewajibannya dan juga memberi kesan bahwa ada perlakuan istimewa kepada Sylvester. Bahkan sejumlah pengamat hukum menilai bahwa kasus ini berpotensi menyeret nama-nama pejabat tinggi. Ya, mengingat Sylvester sendiri dikenal memiliki jejaring politik yang luas. Bahkan kasus ini dinilai memukul citra kejaksaan dan penegakan hukum di Indonesia. Bahkan publik mempertanyakan ya, apakah hukum ini benar-benar berlaku bagi semua orang ataukah hanya tajam kepada rakyat bawah ya, namun tumpul ke atas. Bahkan Lembaga Pemantau Hukum Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai bahwa lambannya eksekusi ini adalah cermin lemahnya integritas lembaga penegak hukum dalam menghadapi pihak yang memiliki akses politik. Dengan gugatan yang kini sudah bergulir ya, Kejari Jaksel berada di bawah sorotan tajam. Bahkan tekanan publik, desakan tokoh nasional, dan juga sorotan media membuat kasus ini tak lagi bisa diabaikan. Apakah Kejari akan segera mengeksekusi Sylvester sesuai putusan MA, ataukah drama hukum ini akan terus berlarut-larut
menjadi simbol ketimpangan hukum di negeri ini? Jawabannya akan segera diuji di pengadilan. Polemik penundaan eksekusi terhadap Sylvester Matutina kini berkembang menjadi perbincangan publik yang syarat spekulasi. Tidak sedikit pihak yang menduga ada tangan tak terlihat yang menghambat proses eksekusi terpidana kasus pencemaran nama baik ini. Sylvester bukan figur biasa ya, ia adalah Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, sebuah organisasi relawan politik yang aktif sejak era Pilpres 2014 dan juga memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Jejaring politik yang dibangunnya selama 1 dekade terakhir membuat sebagian kalangan menilai ada proteksi tidak resmi yang menghalangi pelaksanaan putusan MA. Sejumlah sumber di internal aparat penegak hukum yang enggan disebutkan namanya mengaku heran dengan lambannya eksekusi ini. Dalam kasus ini, buronan yang melarikan diri bertahun-tahun bisa dilacak dan ditangkap dalam waktu singkat oleh tim tangkap buronan atau tabur dari Kejaksaan Agung. Namun, untuk Sylvester yang keberadaannya diketahui dan kerap tampil di ruang publik, eksekusinya ini justru terkesan menghilang dari prioritas. Kalau ini kasus orang biasa sudah dari dulu ya dibawa ke lapas, tapi ini seperti ada rem tangan yang sengaja ditarik, ujar salah satu sumber internal kejaksaan. Bahkan sikap JK terhadap kasus ini tergolong tegas. Mantan Wapres 2 periode itu disebut bingung mengapa putusan yang sudah final ini juga tidak dilaksanakan gitu loh ya. Melalui kuasa hukumnya, JK menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan damai yang membatalkan proses hukum ini. Dan dirinya juga tidak pernah meminta agar hukuman Sylvester ini dihapus. Bagi sebagian pengamat, sikap JK ini membantah narasi bahwa penundaan eksekusi adalah sebuah bentuk penghormatan kepada korban yang disebut memaafkan. Faktanya, korban tidak pernah meminta pembatalan eksekusi. Penundaan ini berisiko memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Lembaga seperti ICW mengingatkan bahwa kasus ini menjadi ujian serius bagi Kejaksaan Agung dalam menegakkan prinsip equality before the law. Jika kejaksaan tak mampu memberi kepastian hukum, publik akan melihat bahwa kedekatan politik ini bisa menjadi tameng dari jeratan hukum. Tak bisa dipungkiri ya, tahun-tahun menjelang kontestasi politik besar selalu membawa dinamika khusus di penegakan hukum. Bahkan banyak pengamat menilai dalam kasus Sylvester ini bahwa stabilitas hubungan politik mungkin lebih diprioritaskan dibandingkan integritas penegakan hukum. Terlebih, jejaring relawan yang ia pimpin masih dianggap punya pengaruh di basis massa tertentu. Jika dugaan ini benar, kasus Sylvester ini akan masuk dalam daftar panjang contoh bagaimana hukum di Indonesia ini bisa tunduk pada pertimbangan politik. Sebuah gambaran yang mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi dan juga supremasi hukum.